Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Anissa dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian dan ilmu bantu sejarah. Pendekatan. Apa yang ingin kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang ingin kita teliti? Pastinya kita menggunakan pendekatan. Yang pertama, yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan pendekatan adalah gunakan ilmu bantu yang sesuai dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Pilih teori atau konsep yang sesuai dengan permasalahan yang sedang digarap sebagai alat atau pisau analisis. Pendekatan penelitian sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama, normatif, adalah pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk mendekati masalah yang dibahas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam menentukan bagaimana pemahaman yang seharusnya dipegangi terhadap relasi agama dan negara tersebut. Yang kedua, pendekatan historis, adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian historis ini menjelaskan tentang pemikiran Al-Marwazi tentang relasi agama dan negara. Yang ketiga, pendekatan sosiologi, adalah penelitian menggunakan logika dan teori sosiologi, baik teori klasik maupun modern, untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh sesuatu fenomena terhadap fenomena lain. Selanjutnya yang kita bahas adalah sejarah dan ilmu bantu. Ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Nah, di sini ilmu sejarah itu melingkupi dimensi manusia. Peristiwanya, peristiwa manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Ini merupakan peristiwa sejarah. Ada dimensi manusia, dimensi ruang, atau spesial dalam dimensi waktu atau temporal. Nah, dalam mengupas mengenai peristiwa sejarah ini, membutuhkanlah yang namanya ilmu bantu. Nah, adapun kegunaan ilmu bantu sejarah. Yang pertama, merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Yang kedua, untuk melengkapi data agar lebih kredibel. Yang ketiga, konsep berpikir sinkronik yang artinya memanjang dalam ruang. Yang keempat, mempertajam insting sejarawan. Nah, selanjutnya, apa saja ilmu-ilmu bantu sejarah? Ilmu bantu sejarah terdapat pada filologi, paleografi, ikonografi, etnografi, epigrafi, arkeologi, genealogi, dan paleontologi. Nah, apa saja pengertian ataupun penjelasan tentang ilmu bantu sejarah itu? Filologi adalah ilmu bantu sejarah yang khusus mempelajari berbagai naskah kuno. Kajian ini meliputi kritik sastra, sejarah, dan linguistik dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis seperti pada manuskrip maupun prasasti. Paleografi merupakan ilmu bantu yang digunakan untuk mengkaji manuskrip atau tulisan-tulisan kuno sebagai satu sumber sejarah primer. Manuskrip yang tercatat dalam dinding piramida Mesir, Yupa, prasasti dapat dibaca menggunakan ilmu paleografi. Ikonografi merupakan ilmu bantu sejarah yang berfungsi mempelajari bentuk, fungsi, dan pembuatan patung kuno dari zaman prasejarah. Bisa dikatakan ikonografi khusus untuk mempelajari patung. Lalu, epigrafi merupakan cabang ilmu yang memberikan materi yang digunakan untuk menulis manuskrip. Artinya, jika paleografi digunakan untuk menelaah tulisan, epigrafi digunakan untuk meneliti bahan yang digunakan untuk menulis seperti batu, logam, gading, dan lontar. Arkeologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji mengenai sejarah kehidupan manusia melalui penggalian dan pengkajian artefak atau ekopak yang masih ditemukan. Artefak dan ekopak merupakan kumpulan benda kuno yang dahulunya digunakan oleh manusia purba untuk bertahan hidup seperti kapak genggam, pundem berunduk, paruga, dan lain-lain.
Selanjutnya, genealogi. Genealogi merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai asal-usul nenek moyang suatu bangsa. Pada prakteknya, genealogi merupakan kajian tentang penelusuran jalur keturunan melalui identitas biologis. Dari cabang ilmu ini, kita bisa mengetahui adanya keterkaitan biologis nenek moyang bangsa Indonesia yang diperkirakan berasal dari Yunan. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fosil. Disiplin ilmu ini mengkaji tentang kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan purba melalui fosil-fosil yang ditemukan. Fosil merupakan bagi tubuh makhluk hidup yang membantu dan tidak mengalami pelapukan. Nah, di sini ada tambahan 3 lagi tentang macam-macam ilmu bentuk sejarah. Yang pertama, numismatik. Numismatik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai mata uang. Disiplin ini sangat penting kaitannya untuk mengungkap sejarah dari sisi perekonomian. Perdagangan pada masa silam merupakan peradaban manusia yang dapat membuka missing link dalam perkembangan sejarah. Yang kedua, ilmu keramik. Sesuai namanya, ilmu ini digunakan untuk mempelajari keramik, khususnya tahun pembuatan, bahan, cara pembuatan, hingga keasliannya. Ilmu ini sering digunakan untuk mengungkap keramik-keramik dari Cina. Yang terakhir, etnografi atau etnologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan budaya dan tradisi. Itulah tadi merupakan berbagai pendekatan penelitian dan ilmu bantu sejarah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.